melakukan elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil belajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan tunggal ika, bergotong royong dan kreatif. Ini dia. Dalam Merdeka Belajar, kita harus memedomani filosofis Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Yaitu artinya kita tidak terfokus pada diri kita sendiri untuk memerintah orang, dan begitu juga orang tidak seharusnya memerintah diri kita sendiri. Jadi kita itu mempunyai standar, istilahnya apa yang sudah kita terapkan harus kita jalani, walaupun itu tercapainya dalam jangka panjang, tidak dalam tentu didukung oleh penghargaan. Penghargaan menurut kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi insting. Di sini maksudnya kita kan sering memberikan penghargaan, reward kepada anak-anak. Nah, di situ ada tujuan kita untuk meningkatkan kualitas anak. Ada juga karena penghargaan itu anak-anak akan latih kreativitasnya. Kenapa? Dia berpikiran bahwa Allah buat apa kamu kita lebih bisa lagi. Kenapa? Nanti kita juga dapat penghargaan. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga, menghargai mengurangi motivasi insting. Dengan penghargaan itu anak akan malas. Kan ada anak-anak sering kita memberikan penghargaan, ya maka akan lebih malas. Maksudnya Allah bosan dengan seperti itu aja. Penghargaan yang memberikan kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Nah, di sini tindakan guru, murid disuruh berdiri di depan kelas. Murid disuruh menyusun semua mainannya tanpa bantuan siapapun, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat minum. Nah, di sini hukuman atau konsekuensinya apa? Ternyata yang selama ini kita berikan itu, murid disuruh berdiri di depan kelas itu suatu hukuman kepada anak. Murid disuruh menyusun semua mainannya tanpa bantuan siapapun, itu termasuk hukuman juga pada anak-anak. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu konsekuensi. Membersihkan tumpukan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga konsekuensi. Jadi beda ya, hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Ya, ini dia. Apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi? Hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara konsekuensi sesuatu harus terjadi. Itu yang kita harus bedakan. Kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci disiplin, anak menghargai disiplin. Paksaan, siklus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Di sini harus kita pahami ya Ibu, mana yang dikatakan hukuman dan mana yang dikatakan konsekuensi. Mungkin selama ini sering kita jalani, cuma kita mungkin tidak mendalami apakah yang kita berikan kepada anak itu suatu hukuman atau konsekuensi, karena dia kan berdekatan, hampir bersamaan, hampir mirip kita bilang gitu kan. Mungkin selama ini kita merasa itu bukan hukuman untuk membiasakan anak, tapi pada saat kita memberikannya itu ternyata itu adalah suatu hukuman yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, ini apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka yang harus menerapkan keyakinan dan peraturan kelas seperti ini. Yang pertama, ucapkan salam. Mau mengucapkan salam.
salam. Kita memberikan kesempatan anak untuk dapat mengucapkan salam. Mau hadir ke sekolah tepat waktu. Mungkin itu sering dijalankan juga sama anak. Mau menjadi anak mandiri, mau membuang sampah pada tempatnya, mau menunggu giliran, mau kembalikan mainan ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Dengan mengucapkan salam, maka anak-anak menghormati orang tua. Kebiasaannya pada anak-anak itu dia mau menghormati orang yang lebih tua dari dia.